kosnya maksimum 7 menit ya. Silakan. Silakan Mas Soleh. Baik Pak, bentar. Mohon maaf, ini nyari PPT-nya dulu. Hmm. Sudah muncul belum Pak? Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan presentasi seminar proposal dengan judul Penerapan Pembelajaran Fikih dalam Meningkatkan Pemahaman Ibadah Siswa di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Mutakin Karawang. Dosen pembimbing satu Dr. Muhammad Ali MPDI yang disusun oleh saya sendiri Muhammad Saleh dengan nomor NIM 228113164. Latar belakang fikih berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang mengajarkan tata cara pelaksanaan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sutrisno tahun 2022, penerapan pembelajaran fikih yang efektif mendorong peserta didik melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Dengan kesadaran dan tanggung jawab, keberhasilan pendidikan fikih tercermin dari kemampuan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Miswanto tahun 2021. Proses pembelajaran ibadah menanamkan nilai disiplin, ketertiban, kesopanan, serta ketaatan terhadap norma agama. Dengan demikian, fikih tidak hanya meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter religius peserta didik. Mujib dan Mudakir tahun 2019. Lanjut. Rumusan masalah dulu. Rumusan masalah. Masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan pembelajaran fikih terhadap pemahaman ibadah siswa di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Mutakin Karawang? Kemudian yang kedua, seberapa besar kontribusi nilai koefisien determinasi penerapan pembelajaran fikih terhadap peningkatan pemahaman ibadah siswa di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Waliyah Al-Mutakin Karawang. Lanjut Pak. Ya, Tujuan langsung teori ya. teori. Teori. Baik Pak. Kajian teori fikih merupakan bagian fundamental dalam pendidikan agama representasi pada pengenalan dan pemahaman hukum syariat Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Pembelajaran ini tidak hanya diarahkan pada penguasaan konsep teoritis, tetapi juga menekankan pada kemampuan
peserta didik dalam mengaplikasikan ketentuan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses tersebut, pembelajaran fikih berkontribusi dalam membentuk karakter religius siswa yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan beragama Islam. Yunus 2021, Mujib dan Mudakir 2019. Oke, bab tiganya. Bab 3, bab 2. Metode penelitian ya Pak. Ya. Metode penelitian, jenis penelitian kuantitatif, kuasi eksperimental, variabel X sama dengan penerapan fikih atau interaktif, Y sama dengan pembelajaran fikih untuk lokasi di Madrasah Diniyah Takmili Awaliyah Al-Mutakin, Karawang tahun ajaran 2025-2026. Yang Oke. kedua, Ya, oke. Gini, judul Anda apa tadi? ah, Judulnya apa tadi? judulnya penerapan pembelajaran fikih dalam meningkatkan pemahaman ibadah siswa di MDTA Al-Mutakin Karawang. Oke. Jadi judulnya kalau memang mau pengaruh apa perumusan masalahnya pengaruh, maka judulnya harus ditambah ya. Judulnya itu misal pengaruh tadi apa pembelajaran fikih. Iya, Oke, pengaruh penerapan pembelajaran fikih atau metode apa ya? Pengaruh metode apa dalam fikih terhadap tadi apa prestasi atau apa? terhadap pemahaman siswa, ibadah siswa. Terhadap pemahaman siswa. Iya, Ya, jadi judulnya di perannya hilang tapi diganti dengan pengaruh ya. pengaruh. Baik, Pak. Ya, supaya sesuai dengan rumusan masalah dan metodologinya karena itu belum sesuai. Lalu yang kedua itu tentunya di latar belakang masalah itu harus dimunculkan data atau fenomena di lapangan terkait dengan tadi pembelajaran fikih dan pemahaman siswa ya. Ini. Jadi yang pertama Anda catat dulu ya, judulnya harus dirubah. Yang kedua, di latar belakang masalah itu perlu penambahan data dan fakta di lapangan, baik itu secara nasional ataupun internal di MDT Kerawang ya, MDT Baik, Pak. Kerawang. Itu dua catatan di latar belakang masalah. Lalu apa sih yang menarik? Kenapa Anda mengambil judul ini? Silakan jawab. Karena di lapangan saya melihat banyak mahasiswa, siswa maksudnya masih rendah dalam melaksanakan ibadahnya. Hmm, Oke. Salah satu alasan rendah terhadap pelaksanaan ibadah itu nanti memunculkan alasan-alasan di sana. Kerawang itu kan pinggiran metropolitan. Jadi apakah ada pengaruh dari budaya kerja atau pengaruh orang tua yang tidak memberi pemahaman ataukah dampak dari guru yang tidak welcome? Itu alasan-alasan itu nanti bisa masuk di latar belakang ya, ditambahkan ya, Baik, Pak. sehingga itu menarik penelitian ini karena di sana banyak industri sehingga orang sibuk terhadap ekonomi saja sehingga lupa terhadap pendidikan atau cara beribadah, menanamkan cara beribadah terhadap anak-anaknya. Ini akan menarik dengan fenomena di Kerawang yang memang kota industri bertampingan dengan kota metropolitan Jakarta, eh, sehingga dampaknya sangat luar biasa dalam etika atau moral atau termasuk dalam beribadah ya. Oke,
Rumusan masalah sudah oke. Teori siapa saja yang dipakai untuk membentuk pemahaman dengan satu lagi apa? Tadi fikih ya. Iya, fikih Iya, teori siapa saja yang dipakai? teori. Hmm. Yang pertama teorinya dari Yunus, Mujib dan Mudakir. Ibn dan Muzakir. Oke, indikatornya apa tuh? Ada nggak indikatornya? Indikator teori. Indikatornya eh, pembelajaran dalam hukum syariat Islam. Oke, lalu sampelnya berapa? Populasinya berapa? Sampelnya berapa? Untuk populasi 40 siswa kelas 1 dan kelas 4, sampelnya 20 siswa. Sampelnya 20 siswa. Oke, bagaimana cara menganalisa datanya nantinya? Dengan melakukan pretest atau post-test pada pemahaman siswa dengan melakukan tes tertulis kepada siswa. Ya, oke, ini teknik pengumpulan datanya ada berapa sih kalau kuantitatif? Ada ada dua, Pak. Ada dua. Iya. Kalau kuantitatif itu ada empat. Gitu Oh, ya. iya. Nanti dibaca ulang ya. Baik, Oke, Pak. mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong teman yang lain ya, Sabani suruh masuk.